Oke, balik lagi bareng aku orang nggak jelas di acara yang nggak jelas pula. Pada pada pertemuan kali ini, aku pengen bahas sesuatu yang dari kemarin tuh masih ramai dibicarakan oleh orang-orang hmm, tentang pembubaran DPR ini. Nah, karena aku nggak tahu apakah DPR bisa dibubarkan oleh mungkin presiden atau MK atau MA, dan menurutku juga akan sangat konyol jika DPR dibubarkan karena itu akan membuat pemerintahan kita itu menjadi pincang. Nah, aku nggak bakal bahas tentang bisa atau tidaknya DPR dibubarkan, tapi aku pengen bahas dampak atau efek jika DPR dibubarkan. Nah, kalau bicara secara historis ya, pembubaran DPR pernah terjadi di era Orde Lama pada tanggal 5 Maret tahun 1960. Jadi, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 melalui dekret presiden dan menggantinya dengan DPR gotong royong yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Nah, alasan utamanya adalah kegagalan DPR dan Badan Konstituante dalam menyusun undang-undang dasar yang baru yang menyebabkan krisis politik berkepanjangan. Nah, saat itu Undang-Undang Dasar 1945 belum diamandemen sehingga presiden memiliki kewenangan lebih luas. Namun pasca reformasi tahun 1998, amandemen undang-undang membuat pembubaran semacam itu tidak lagi mungkin terjadi secara konstitusional. Nah, dalam konteks saat ini tidak ada pihak yang secara langsung bisa membubarkan DPR karena posisinya dijamin oleh konstitusi. Jadi gitu ya, pembubaran DPR hanya bisa terjadi melalui proses amandemen undang-undang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, atau dalam situasi luar biasa seperti reformasi 98 atau mungkin eh, sebuah kondisi yang memaksa pembubaran secara de facto melalui tekanan rakyat dan perubahan sistemik. Nah, untuk mendekati situasi ini tuh kayak apa ya, hampir, bukan hampir sih, mungkin OTW terjadi aja. Cuman aku berharap sih nggak terjadi karena ketika rakyat menekan atau pemerintah atau DPR mendapatkan tekanan dari rakyat dari aksi massa, itu pasti akan terjadi chaos, terjadi kerusuhan, terjadi tindak kriminalitas, dan itu apa ya, sangat sangat tidak menguntungkan jika rakyatnya itu yang menuntut pembubaran DPR nggak memberikan opsi atau tidak eh, menyampaikan atau menyajikan problem solving guna mengisi kekosongan DPR ini. Eh, dan untuk dampak yang tadi aku bilang jika DPR dibubarkan itu, aku pengen bahas tentang dampak positif dan negatifnya. Jika DPR dibubarkan karena pembubaran DPR tidak dimungkinkan secara konstitusional saat ini. Nah, pembahasan dampak dari pembubaran DPR ini, sorry. Oke, langsung aja ya. Aku akan bicara tentang dampak positif jika DPR dibubarkan. Yang pertama itu peningkatan efisiensi pemerintahan, di mana tanpa DPR proses pengambilan keputusan lebih cepat karena tidak ada perdebatan yang panjang di parlemen. Misalnya, undang-undang atau anggaran negara bisa disahkan lebih efisien, mengurangi birokrasi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur atau program ekonomi. Nah, dalam sejarah yang tadi aku bahas tentang
pembubaran DPR di Orde Lama, pembubaran itu membantu menyelesaikan krisis konstituante yang mandek sehingga pemerintahan bisa fokus pada stabilitas nasional. Nah, yang kedua, dampak positifnya itu tentang penghematan anggaran negara. Jadi DPR kan yang kita tahu memakan biaya yang banyak kan, kayak kemarin tuh gajinya per hari 3 juta itu udah termasuk kayak tunjangan rumah, tunjangan apa asisten atau apa itu dan tunjangan beras 12 juta. Jadi jika BPR dibubarkan dampak positifnya itu operasional yang dikeluarkan oleh negara itu akan berkurang karena pembubaran itu bisa menghemat triliunan rupiah yang bisa dialihkan ke sektor produktif seperti pendidikan atau kesehatan. Nah, yang ketiga, dampak negatif dari pembubaran DPR ini yaitu mengurangi praktik politik transaksional dan korupsi. Ya kita tahu sendiri lah, banyak anggota DPR yang terjaring tindak korupsi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketika DPR dibubarkan karena dianggap korup atau terlibat politik uang, pembubaran itu bisa membersihkan sistem dari elemen-elemen tersebut, mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sedangkan dampak negatifnya itu yang pertama, krisis konstitusional dan ketidakstabilan politik di mana pembubaran DPR akan melanggar Undang-Undang 1945 memicu konflik hukum dan potensi demonstrasi massal. Nah, hal ini bisa menyebabkan vakum kekuasaan di mana fungsi legislasi terhenti. Sehingga undang-undang baru tidak bisa dibuat dan anggaran negara akan terganggu. Nah, yang kedua, hilangnya checks and balance di DPR. Karena yang aku tahu ya, ketika DPR membuat undang-undang yang baru atau membuat regulasi yang baru itu memerlukan proses debat yang panjang dan juga proses checks and balance. Maksudnya checks and balance ini dikaji ulang, didiskusikan, didebatkan sehingga akan menghasilkan sesuatu yang balance. Jadi nggak merugikan pemerintah, nggak merugikan rakyat. Jadi kayak win-win solution gitu. Nah, jika proses checks and balance di DPR ini hilang, maka DPR yang berfungsi mengawasi presiden melalui hak angket, interpelasi, dan persetujuan anggaran. Tanpa itu, presiden bisa bertindak otoriter, meningkatkan risiko abuse of power dan korupsi eksekutif. Sejarah tentang tadi tahun 1960 itu menunjukkan bahwa pembubaran DPR di era Orde Lama itu membuka jalan bagi rezim Orde Lama untuk lebih otoriter, ya kan? Jadi itu yang paling krusial itu ketika DPR dibubarkan, itu proses checks and balance-nya itu udah nggak ada, dan hal itu akan berakibat pada pincangnya pemerintahan kita. Jadi misal ya, jika DPR nggak ada gitu, presiden, eksekutif itu bisa bikin aturan seenak mereka sendiri tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada yang mengkoreksi, tanpa ada yang mempertanyakan. Dan jika hal itu terjadi, ya pemerintahan kita akan pincang, dan itu sesuatu yang nggak bagus karena kita tahu sendiri lah ya kan, banyak praktik nepotisme, kolusi di sekitaran Prabowo, orang-orang yang berada di lingkaran ring satu istana itu kan kebanyakan loyalisnya Prabowo. Dan jika orang-orang di ring satu itu diisi oleh semua loyalisnya Prabowo, itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan karena segala kebijakan yang akan dibuat itu hanya mendengar atau hanya melihat perspektif dari pihak presiden. Sedangkan ketika kita memprotes, ya kayak kita tahu sendiri lah, kayak aksi Indonesia Gelap,
kabur aja dulu, terus dan lain-lain. Ketika kita melakukan protes, menyampaikan aspirasi, presiden, pokoknya orang-orang presiden lah ya, itu denialnya minta ampun. Mereka justru kayak menganggap remeh keresahan kita sebagai masyarakat sipil, dan jika DPR dibubarkan ya apa ya, denial itu, keras kepalanya itu, atau sesuatu yang kita rasakan kemarin tentang apa upaya penolakan fakta dari pemerintah itu akan berlangsung makin parah, dan itu sesuatu yang gak bagus. Nah itu jadi salah satu dampak negatif dari bubarnya DPR, yaitu jadi presiden atau eksekutif bisa jalan sesuka hati dia, bisa jadi presiden seumur hidup, bisa membungkam mereka yang bersuara, dan apa, sejarah itu kan mencatat ya kan tentang bagaimana era Orde Baru Soeharto, di mana itu banyak kejadian pembungkaman, terus kayak ada kejadian Petrus dan lain-lain. Dan semoga jika andaikan ada aksi yang katanya tanggal 25 Agustus nanti itu tentang menuntut pembubaran DPR, kalau nggak salah itu, moga nggak terjadi pembubaran yang benar-benar bubar, karena itu sangat bahaya. Nah, kalau bisa itu mereka atau aksi massa yang akan melakukan aksi demonstrasi tanggal 25 itu menuntut anggota-anggota atau pejabat di Senayan itu yang korupsi, kolusi, nepotisme itu apa, diberantas aja, diganti sama orang-orang yang berdasarkan meritokrasi. Dan itu sih opsi atau harapan yang mungkin bisa aku tuangkan, karena jika DPR dibubarkan itu akan sangat kacau. Nah, yang ketiga itu penurunan demokrasi dan representasi rakyat. Jadi DPR itu mewakili suara rakyat melalui pemilu, ya kan? Itu kan teorinya, ya kan? Itu teorinya, dan ya kita tahu sendiri. Jadi pembubaran DPR berarti hilangnya representasi yang bisa memicu ketidakpuasan sosial, konflik etnis atau regional, dan bahkan ancaman disintegrasi nasional. Jadi secara keseluruhan, dampak negatif itu cenderung lebih dominan karena Indonesia menganut demokrasi konstitusional, di mana pembubaran DPR bisa mengarah pada transisi ke sistem otoriter seperti era pra-reformasi atau tepatnya era Orde Baru. Dan potensi ketidakstabilan pemerintah jika tidak ada lembaga yang mengawasi presiden, yaitu dalam sistem presidensial Indonesia, DPR bersama DPD dan MPR adalah lembaga utama pengawas presiden melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan seperti hak angket. Jika tidak ada lembaga pengawas seperti DPR, pemerintahan berpotensi tidak stabil karena hilangnya mekanisme checks and balance yang dirancang oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana undang-undang itu dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, apa aja potensi penyalahgunaan kekuasaan jika DPR itu bubar? Yang pertama itu risiko abuse of power dan otoritarianisme. Jadi tanpa pengawasan, presiden bisa membuat kebijakan sepihak seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang tanpa batas, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia atau menguntungkan kelompok tertentu. Dan ini mirip dengan yang terjadi di era Orde Baru, di mana kekuasaan presiden tidak terkendali, yang menyebabkan korupsi sistemik dan represi. Dan yang kedua itu ketidakstabilan politik serta konflik sosial, di mana jika tanpa DPR, oposisi politik hilang sehingga ketidakpuasan rakyat bisa meledak menjadi demonstrasi atau kerusuhan. Nah, koalisi politik yang biasanya menjaga stabilitas di DPR itu akan runtuh, memicu polarisasi dan potensi krisis seperti yang pernah terjadi pada reformasi 98.
Nah, yang ketiga itu korupsi dan ketidakefisienan ekonomi. Pengawasan anggaran oleh DPR itu mencegah pemborosan. Tanpa pengawasan itu, alokasi dana bisa tidak transparan, meningkatkan korupsi dan menurunkan kepercayaan investor yang berujung pada ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi atau resesi. Walau pada faktanya itu justru DPR kita itu justru yang bikin negara boros, yang bikin investor gak percaya sama Indonesia, yang bikin apa ya kayak korupsi terus aja terjadi. Itu kan fakta yang terjadi di Indonesia kan tentang DPR ini. Tapi jika DPR dibubarkan itu dampaknya menurut aku itu akan bisa semakin parah. Terus yang keempat, jika DPR dibubarkan itu terjadi lemahnya otonomi daerah dan representasi, di mana DPR juga mewakili atau mengawasi kebijakan di daerah. Nah, jika tanpa pengawasan, presiden bisa sentralisasi kekuasaan, jadi atau kekuasaannya itu berpusat di presiden doang dan pemerintah daerah itu apa nggak bisa improvisasi, nggak bisa melaksanakan ide atau gagasan mereka ketika sudah menjabat, dan itu sesuatu yang tidak bagus karena jika kekuasaan itu tersentralisasi di di presiden aja, itu bisa mengabaikan kebutuhan regional ya, karena kebutuhan tiap daerah kan masih beda-beda ya kan. Di daerah pesisir, di daerah yang banyak sawahnya itu kan beda kebutuhan ya kan, beda kondisi geografis, beda kondisi kayak SDM-nya itu juga beda kebutuhan. Jadi ketika kekuasaan tersentralisasi di presiden aja, itu akan membuat eh, kebutuhan regional itu nggak tercapai dan berpotensi memicu separatisme atau ketidakadilan antar wilayah. Nah, untuk menjaga stabilitas, Indonesia mengandalkan multi institusi pengawas seperti MK, KPK, media, DPR, koalisi masyarakat sipil, terus individu yang memberikan kritik ke pemerintah. Jadi kita semua itu mempunyai andil dalam kayak membalancekan pemerintahan gitu loh. Jika DPR dibubarkan, itu yang ditakutkan itu ya tadi sentralisasi kekuasaan, di mana presiden mempunyai hak atau kekuasaan yang nggak terbatas. Ya kita kan tahu lah ya, Pak Prabowo itu kan nggak muda lagi gitu loh. Jika ternyata DPR dibubarkan dan orang-orang di sekeliling Prabowo itu ada yang sengaja memanfaatkan pembubaran ini untuk memperkaya diri sendiri, untuk melakukan lobby-lobby politik, untuk membuat aturan yang hanya menguntungkan kelompok dia, maka hal terburuk yang bisa terjadi yaitu chaos, kerusuhan, bahkan bisa lebih parah dari era 98, reformasi 98, jika kekuasaan itu tersentralisasi hanya di presiden aja gitu. Dan ya lagi-lagi, walaupun saya sendiri sering kesel dengan tingkah DPR kita, dengan tingkah pejabat kita, terlebih tentang mereka yang nggak mau kena efisiensi, mereka yang pengennya digaji banyak tunjangan.
Tapi jika DPR itu dibubarkan, akan menyebabkan resiko yang lebih yang lebih parah. Gitu. Jadi ya pilihan ada di tangan kita, ada di tangan mereka yang katanya akan melakukan aksi pada tanggal 25 Agustus yang kalau nggak salah tuntutannya itu bubarkan DPR atau apa ya. Cuman isu yang ramai kan tentang pembubaran DPR ini gitu loh, dan kalian itu jika uh, ingin DPR berbenah itu ya nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi jika tuntutannya cuma bubarkan DPR dan nggak ada problem solving sama sekali, nggak ada mitigasi, nggak ada persiapan gimana ke depannya, itu justru kita semua sebagai masyarakat sipil yang akan dirugikan gitu loh. Serius. Ya kita tahu sendiri lah ya kan, uh, Prabowo itu kan mantunya Bu Soeharto, era Orde Baru di mana otoriter, banyak pembungkaman. Jangan sampai aksi kalian yang sebenarnya bagus ini cuman stuck atau berhenti di pembubaran DPR tanpa menyiapkan problem solving, tanpa menyiapkan mitigasinya, tanpa menyiapkan hal-hal yang emang seharusnya dipersiapkan ketika ada reformasi di DPR. Jadi gitu, ya moga aja sih. Aku setuju dengan aksi yang menekan DPR ini, aku sangat setuju. Tapi jika membubarkan DPR aja bubar gitu udah nggak ada, ya aku nggak setuju juga, karena tetap aja pemerintahan kita itu perlu adanya yang ngawasin, adanya checks and balance, adanya pihak-pihak yang mempunyai kuasa atau mempunyai relasi dengan eksekutif, karena sadar atau tidak keberadaan DPR itu jika berjalan sesuai fungsinya itu sangat-sangat membantu kita masyarakat sipil dalam menyuarakan apa yang kita rasakan, dalam mengingatkan eksekutif, ini loh ekonomi negara kita tuh sedang autopilot, banyak PHK, terus banyak orang yang jatuh miskin. Dan jika nggak ada DPR, ya aku nggak tahu bakalan kayak apa. Yang pasti sih aku mandangnya itu bakal sangat mengerikan, karena kekuasaan itu bukan hanya akan terpusat di presiden aja, dan itu sesuatu yang nggak bagus. Oke, sampai di sini aja bacotan aku. Sampai ketemu di bacotan lain kali dengan pembahasan yang nyari-nyari aja ya kan. Nyari-nyari bahan untuk bacotin pemerintah. Oke, see you.